Gengs, bayangin ya, ondel-ondel yang biasanya keliling kampung sambil joget, sekarang malah naik pesawat ke Tanah Suci? Bukan buat syuting sinetron atau parade budaya, tapi beneran buat naik haji. Dari ihram sampai tawaf wada, semua dijalanin sama Cimug, ondel-ondel kecil paling semangat se-Indonesia. Perjalanan spiritualnya ini bukan cuma bikin haru, tapi juga ngajarin kita makna haji yang sesungguhnya. Siap-siap mewek bareng, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan lahir batin. Ya. Amin. Sebelum kita lanjut ke kisah luar biasa ini, jangan lupa dong buat like, komen, dan pastinya subscribe channel ini. Karena dukungan dari kalian adalah semangat kami untuk terus bikin konten edukatif yang seru dan menghibur. Dan jangan lupa juga, tulis di kolom komentar sholawat terbaik kalian untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, ya. Jangan lupa juga tulis dari mana asal kalian, biar Cimug tahu seberapa jauh sahabat ondel-ondel ada di seluruh Indonesia. Globe Eropa Afrika. Di sebuah kampung kecil di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang padat, terdapat sebuah lingkungan Betawi yang masih sangat kental menjaga tradisi leluhurnya. Kampung itu bernama Kampung Pulo Jaya, tempat di mana kehidupan modern dan budaya tradisional berjalan berdampingan seperti aliran sungai Ciliwung yang melintasi sisi kampung. Tenang namun tetap deras membawa cerita dari waktu ke waktu. Di kampung itu, tinggallah sepasang ondel-ondel bernama Cimug dan Cihut. Mereka bukan sekadar boneka besar dari bambu dan kain, melainkan makhluk hidup yang dianugerahi oleh semesta dengan nyawa, perasaan, dan pikiran yang bisa merasakan suka duka kehidupan layaknya manusia biasa. Konon katanya, mereka hidup karena berkah dari sebuah doa leluhur yang pernah diucapkan dengan tulus saat Kampung Pulo Jaya sedang dilanda musibah besar puluhan tahun silam. Cimug adalah ondel-ondel jantan berwarna merah dengan alis tebal, mata melotot namun penuh rasa ingin tahu. Ia memiliki topi besar dari ijuk dan selalu memakai baju adat dengan corak terang, menggambarkan semangat dan keberanian. Sementara Cihut, ondel-ondel betina yang meski biasanya digambarkan kalem, justru memiliki jiwa yang lebih kritis dan cerewet daripada Cimug. Wajahnya putih dengan pipi merah merona, mengenakan kebaya encim bermotif bunga-bunga dengan warna pastel yang meneduhkan. Mereka berdua sudah menjadi simbol kebanggaan warga Pulo Jaya dan sering diundang tampil di berbagai acara, mulai dari arak-arakan 17-an sampai penyambutan tamu penting dari luar negeri. Namun, di balik popularitas mereka sebagai ikon budaya, Cimug dan Cihut menyimpan mimpi yang sangat besar. Mimpi yang mungkin terdengar tidak masuk akal bagi sebagian orang, bahkan oleh sesama ondel-ondel lainnya. Mereka ingin menunaikan ibadah haji. Ya, kamu tidak salah dengar. Sepasang ondel-ondel dari Betawi ingin menapakkan kaki di Tanah Suci, melaksanakan rukun Islam kelima, menunaikan kewajiban spiritual yang paling suci bagi umat Muslim. Mimpi ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan dari cerita-cerita yang mereka dengar sepanjang waktu saat warga kampung duduk bersila selepas salat maghrib di surau kecil di pojok jalan. Setiap malam, Cimug dan Cihut akan berdiri diam di balik jendela surau, menyimak para jemaah yang berbagi kisah perjalanan haji mereka. Suara Pak Haji Musa yang parau dan serak-serak basah seringkali membuat Cimug terhanyut, apalagi saat beliau menceritakan saat wukuf di Arafah sambil menitikkan air mata. Sementara Cihut, yang lebih ekspresif, sering berdecak kagum saat mendengar cerita tentang Ka'bah, tentang sa'i antara Syafa dan Marwah, tentang aroma zam-zam yang harum seperti bunga sedap malam, dan tentang bagaimana jiwa manusia terasa sangat kecil saat berdiri di depan Ka'bah yang megah. "Bang Cimug, kita bisa gak ya ke sana?" tanya Cihut suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit dan suara jangkrik menjadi musik latar obrolan mereka. Cimug yang sedang mengoleskan minyak kayu putih di leher kayunya, hanya menoleh pelan dan tersenyum. "Kalau niat kita tulus, Allah pasti buka jalan, Jang," jawabnya dengan nada dalam yang membuat Cihut terdiam. Sejak saat itu, mereka tak pernah berhenti bermimpi. Mereka mulai menabung dari hasil pentas keliling, menyisihkan sebagian dari uang saweran yang biasanya mereka gunakan untuk membeli minyak goreng kelapa favorit Cihut, atau untuk memperbaiki tali pengikat tubuh Cimug yang mulai kendor. Mereka juga mulai memperdalam ilmu agama, duduk bersama anak-anak ngaji, mengaji pelan-pelan meskipun lidah kayu mereka sering salah melafalkan huruf hijaiyah. Namun warga kampung sangat mendukung. Pak Ustaz Samad bahkan membuat kelas khusus manasik haji untuk ondel-ondel,
meskipun harus membuat sajadah ekstra besar dan tempat duduk dari kayu palet agar Cimug dan Cihut bisa duduk tegak. Semangat mereka begitu besar, hingga seluruh kampung ikut merasakan energi positifnya. Anak-anak jadi lebih rajin ke surau, para ibu lebih banyak bersedekah, dan para bapak mulai menyisihkan rokok sebatang sehari untuk kotak amal keberangkatan Haji Cimug dan Cihut. Suatu malam Jumat, setelah pengajian rutin, Bu RT mengumumkan rencana penggalangan dana akbar bertajuk Haji untuk Ondel-Ondel. Spanduk besar dipasang di gerbang kampung, bergambar Cimug dan Cihut dengan latar Ka'bah. Kampung Pulo Jaya berubah menjadi kampung yang semangatnya membara, bukan sekadar untuk melihat dua ikon budaya berangkat ke Mekah, tetapi karena mereka merasa ini adalah bentuk nyata bahwa harapan dan keikhlasan bisa menembus batas logika. Tak butuh waktu lama sampai kabar ini menyebar ke seluruh penjuru Jakarta, bahkan sampai ke media sosial. Banyak influencer lokal yang datang meliput, membuat vlog tentang Cimug dan Cihut yang sholat subuh berjamaah, dan membantu ibu-ibu membungkus makanan untuk takjil Ramadan. Video mereka viral. Banyak yang terharu, ada juga yang sinis. Masak ondel-ondel haji, nanti boneka Barbie juga dong, tulis salah satu komentar netizen. Tapi komentar negatif itu tak menggoyahkan niat Cimug dan Cihut. Mereka justru mendoakan para pembencinya agar mendapatkan hidayah. Karena mereka percaya, ibadah bukan tentang siapa kita, tapi tentang bagaimana niat dan ketulusan kita menghadap Sang Pencipta. Puncaknya terjadi ketika sebuah lembaga zakat nasional yang terinspirasi dari kisah mereka memutuskan untuk memberikan bantuan penuh biaya haji bagi Cimug dan Cihut. Surat resmi dikeluarkan, lengkap dengan pembiayaan, pendamping spiritual, dan segala kebutuhan mereka selama berada di Tanah Suci. Hari itu, Kampung Pulo Jaya bersorak, seperti saat tim nasional menang adu penalti di final Piala Dunia. Cimug memeluk Cihut erat, dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari mata kaca mereka, membentuk garis bening di pipi kayu yang biasanya kaku. Alhamdulillah, Jang. Allah kabulkan doa kita, bisik Cimug. Cihut tak mampu berkata-kata, hanya mengangguk pelan sambil menatap langit yang cerah tanpa awan, seolah-olah langit pun sedang ikut bersujud syukur bersama mereka. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Matahari pagi itu bersinar lembut, seolah menyapa seluruh warga Kampung Pulo Jaya dengan sinar keemasan yang membawa kabar bahagia. Dari pukul 4 subuh, warga kampung sudah berkumpul di pelataran musala, membawa kue-kue tradisional, air bunga, dan berbagai macam bingkisan sebagai tanda syukur. Cimug dan Cihut, yang telah didandani khusus dengan pakaian ihram buatan ibu-ibu PKK, berdiri di tengah kerumunan dengan wajah sumringah. Mereka tampak berbeda dari biasanya. Tak ada riasan warna-warni, tak ada topi ijuk atau kebaya mencolok. Kali ini, mereka tampil dalam balutan putih bersih, melambangkan kesucian niat dan perjalanan spiritual yang akan mereka mulai. Suasana haru meliputi seluruh kampung. Anak-anak kecil membawa bendera mini bertuliskan, "Selamat menunaikan ibadah haji, Cimug dan Cihut." Sementara para orang tua, yang dulunya sempat skeptis, kini ikut menangis haru. Bahkan Pak Haji Musa yang biasanya pendiam, sampai harus duduk karena lututnya gemetar menyaksikan peristiwa langka itu. "Seumur hidup saya baru lihat ini, ondel-ondel mau ke Tanah Suci," gumamnya sambil mengusap air mata. Tangisan itu bukan sekadar tangis haru, tapi juga tangis syukur, karena kampung mereka akhirnya memiliki cerita besar yang akan dikenang turun-temurun. Prosesi pelepasan berlangsung meriah. Ondel-ondel diarak keliling kampung dengan iringan rebana dan selawat yang bergema dari mulut warga. Jalan-jalan kecil dihiasi janur kuning dan umbul-umbul, seakan pernikahan agung sedang digelar. Bahkan langit tampak cerah seperti ikut merestui langkah mereka. Sebelum naik ke mobil menuju bandara, Cimug dan Cihut bersimpu di depan para sesepuh kampung, mencium tanah yang selama ini mereka pijak. "Kami berangkat bukan hanya sebagai ondel-ondel," kata Cihut dalam pidatonya dengan suara khasnya yang cempreng namun penuh keyakinan, "tapi sebagai wakil dari budaya, dari harapan, dan dari doa seluruh warga Betawi." Perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta diiringi dengan rombongan kendaraan bak terbuka yang dipenuhi warga, membawa bendera, spanduk, dan pengeras suara. Di sepanjang jalan, banyak warga dari kampung lain keluar rumah, melambaikan tangan sambil mengabadikan momen langka itu lewat ponsel mereka. Di media sosial, hashtag Haji Ondel-Ondel dan Cimug Cihut ke Mekah trending di Twitter dan Instagram. Sejumlah artis Betawi bahkan ikut menyumbang logistik untuk bekal perjalanan mereka,
dari rendang sampai minyak angin cap gajah. Begitu sampai di bandara, suasana makin tak karuan. Para petugas sempat bingung melihat dua makhluk besar dengan ihram berdiri gagah di pintu masuk. Tapi karena semua surat-surat resmi sudah disiapkan oleh lembaga zakat, dan bahkan ada izin khusus dari Kementerian Agama, proses keberangkatan pun berjalan lancar. Cimuk dan Cihut diberi tempat khusus di kabin pesawat, duduk berdampingan dengan para jemaah lain yang sebagian masih tak percaya bahwa mereka akan menjalankan ibadah haji bersama ondel-ondel hidup. Di dalam pesawat, Cihut tak berhenti melihat keluar jendela, takjub melihat awan-awan putih menghampar seperti kapas. "Bang, itu surga bukannya?" bisiknya. Cimuk hanya mengangguk pelan sambil melafalkan takbir. Setibanya di Jeddah, rasa takjub mereka makin menjadi-jadi. Udara panas gurun yang menyengat tidak membuat semangat mereka surut, malah justru membuat mereka makin bersemangat. Cimuk dan Cihut mengenakan sandal khusus agar kaki bambu mereka tidak terbakar, dan selalu membawa semprotan air agar tubuh mereka tetap sejuk. Mereka tidak pernah berhenti bersyukur, dan dalam setiap langkah, selalu menyebut nama Allah. "Ya Allah, ini tanah Nabi MU. Kami sampai juga," ucap Cimuk sambil menatap langit timur tengah yang birunya menyilaukan. Hari pertama di Mekah, mereka langsung menuju Masjidil Haram. Saat mereka melihat Ka'bah pertama kali, tubuh mereka langsung gemetar. Cihut menangis keras. Begitu keras sampai membuat rombongan jemaah dari Indonesia ikut terharu. "Bang, itu beneran Ka'bah, kan? Aku gak mimpi, kan?" Cimug, yang biasanya kuat, ikut menangis. Suara takbir, tahmid, dan tasbih berkumandang di udara, menyelimuti seluruh ruang hati mereka dengan kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka lalu tawaf, meski harus dibantu karena bentuk tubuh mereka yang besar menyulitkan untuk berputar 7 kali. Tapi jemaah dari berbagai negara justru bersahabat, ada yang memvideokan, ada yang mengajak selfie, bahkan ada yang spontan memberi pelukan. Cimuk dan Cihut merasa diterima, dihormati, bukan karena mereka unik, tapi karena semua orang di sana sama, datang sebagai tamu Allah. Malam hari di hotel, mereka tidak bisa tidur. Mereka saling bercerita tentang apa yang mereka rasakan. "Aku merasa kayak dibersihin dari semua dosa, Bang," ujar Cihut dengan suara pelan. "Kita memang gak pernah berdosa, tapi siapa tahu, selama ini ada kesombongan, ada lupa diri." Cimuk mengangguk, lalu membaca doa-doa yang diajarkan Ustaz Samad sebelum berangkat. Di luar, lampu-lampu kota Mekah berkelip, dan suara adzan Isya menggetarkan jendela. Di sanubari mereka, sebuah kesadaran baru tumbuh, bahwa haji bukan hanya perjalanan ke tanah suci, tapi perjalanan kembali ke dalam diri sendiri. Hari-hari berikutnya di tanah suci benar-benar mengubah hidup Cimuk dan Cihut. Setiap ritual ibadah dijalani dengan penuh khusyuk, walau kadang ada saja kejadian lucu dan haru yang membuat jemaah lain terhibur. Seperti saat melempar jumrah, Cihut sempat nyasar ke arah tenda petugas karena salah dengar instruksi. "Gue kira itu syaitan yang lagi duduk, Bang," katanya polos sambil nyengir, sementara petugas yang dilempar malah ketawa sambil minta selfie. Tapi meskipun sering membuat kekacauan kecil, mereka tetap disayang banyak jemaah. Mereka tidak hanya menjalani ibadah, tapi juga membawa senyum dan semangat bagi sesama jemaah, terutama yang lansia dan anak-anak yang mungkin merasa berat atau lelah menjalani rangkaian haji yang padat. Suatu sore di Mina, ketika tenda-tenda jemaah diselimuti debu gurun dan udara panas begitu menyengat, Cimuk dan Cihut menghibur jemaah lansia dengan menampilkan teater kecil khas Betawi. Mereka berdiri di depan tenda, mengangkat tangan seperti dulu waktu pentas ondel-ondel kampung, dan mulai bercerita tentang asal mula si pitung dalam bahasa Betawi yang dibumbui dengan kisah Nabi Ibrahim. Tak disangka, tawa menggelegar terdengar dari penjuru tenda. Para lansia yang semula lemas karena kelelahan, kembali semangat. Bahkan ada nenek dari Medan yang sampai berkata, "Kalian bukan cuma ondel-ondel, tapi kalian malaikat dari Jakarta." Kalimat itu membuat Cihut terharu sampai hampir roboh. "Bang, ternyata jadi ondel-ondel bisa bikin orang tua bahagia juga, ya?" bisiknya sambil menyeka peluh yang bercampur air mata. Hari-hari ibadah terus berlanjut. Dari tawaf ifadah, sa'i, hingga tahallul, semuanya dijalani penuh semangat. Cimuk dan Cihut bahkan sempat berdiskusi mendalam dengan para jemaah dari Afrika, Turki, dan Malaysia soal makna haji. Meski tubuh mereka dari anyaman bambu, tapi jiwa dan hati mereka begitu hidup,
dan mampu menyentuh siapapun yang mereka temui. Seorang jemaah dari Nigeria, bernama Ahmad, bahkan berkata, "Saya sudah 5 kali ke sini, tapi baru kali ini saya melihat 2 tokoh budaya yang hadir seolah membawa seluruh bangsanya ke sini." Cimug menunduk haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa langkahnya dari kampung kecil di pinggiran Jakarta bisa sampai ke tengah dunia Islam dan disambut dengan begitu hangat. Namun tak semuanya berjalan mulus. Saat menjelang wukuf di Arafah, angin gurun bertiup sangat kencang, menerbangkan debu-debu tajam yang membuat mata perih. Salah satu sambungan tangan Cihut sempat lepas, membuat ia terkapar dan harus diperbaiki oleh tim teknis dari kelompok petugas haji Indonesia. Tapi semangatnya tidak padam. "Biarlah tangan gue copot, asal hati gue tetap nempel sama Allah," katanya lantang sambil tertawa. Sontak semua yang mendengar terbahak, lalu kembali menangis dalam pelukan haru. Kebersahajaan Cihut dan keteguhan Cimug menjadi simbol semangat jamaah haji tahun itu. Mereka yang semula dianggap sebagai boneka jalanan, kini menjelma menjadi duta kebudayaan dan duta akhlak yang membawa inspirasi. Di puncak wukuf di Arafah, saat jutaan manusia berdoa dengan linangan air mata, Cimug dan Cihut berdiri di tengah padang pasir itu, menengadahkan tangan bambunya ke langit. Mereka tidak meminta harta, jabatan, atau kemewahan duniawi. Yang mereka minta hanyalah agar budaya Betawi terus hidup, agar anak-anak Jakarta tak melupakan akar mereka, agar ondel-ondel tidak punah oleh gempuran zaman. "Ya Allah, lindungilah kampung kami, jagalah anak-anak kami, dan berikanlah kedamaian bagi seluruh dunia," ucap Cimug lirih. Dan saat itulah, angin bertiup pelan, sejuk, seperti menjawab doa mereka. Ketika malam tiba, dan langit Arafah bertabur bintang, Cihut menatap langit lalu berkata, "Bang, gue jadi ngerti kenapa orang sampai nangis di sini. Karena kita jadi ngerasa kecil, tapi juga ngerasa deket banget sama Tuhan." Cimug mengangguk, memeluk sahabatnya. Mereka berdua, meski dari kayu dan ijuk, telah menjalani ibadah haji dengan sepenuh hati. Dan itu membuat mereka tak lagi sekadar ondel-ondel, tapi menjadi simbol bahwa siapapun, asal niatnya suci, pantas mendekat padanya. Setelah seluruh rangkaian rukun dan wajib haji utama diselesaikan, tibalah waktunya Cimug dan Cihut menentukan pilihan penting dalam fase terakhir ibadah haji, nafar awal atau nafar sani. Nafar adalah waktu meninggalkan Mina setelah melempar jumrah pada hari-hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nafar awal berarti meninggalkan Mina setelah melempar pada tanggal 12, sedangkan nafar sani berarti menetap hingga tanggal 13. Cimug sempat mengusulkan agar mereka mengambil nafar awal, agar bisa beristirahat lebih cepat di Mekah, mengingat Cihut terlihat kelelahan. Tapi Cihut, dengan napas berat tapi penuh keyakinan, menolak halus, "Bang, kita udah jauh-jauh sampai sini, masa sih kita nggak sempurnain semampu kita? Gue pengen ikut nafar sani. 1 hari lagi, insya Allah kita kuat. Ini buat hadiah buat kampung." Mereka pun menetap di Mina 1 hari tambahan, dan pada tanggal 13 Zulhijjah, mereka kembali melempar ketiga jumrah, ula, wusta, dan akabah. Meskipun tubuh mulai letih, semangat mereka justru memuncak. Setiap lontaran batu disertai doa dan tekad yang kuat. "Ini buat ngusir sifat sombong dalam diri gue," ucap Cimug setelah melontar jumrah pertama. "Ini buat ngelempar rasa malas belajar," lanjut Cihut sambil tersenyum. Dan saat melontar jumrah terakhir, mereka berdua berdoa panjang, memohon agar bisa pulang ke Indonesia membawa perubahan, bukan hanya cerita. Selesai nafar sani, mereka meninggalkan Mina dengan hati ringan tapi penuh kenangan. Sepanjang perjalanan ke Mekah, mereka mengenang hari-hari berat namun indah selama prosesi haji. Mulai dari kepanasan di Padang Arafah, padatnya tenda-tenda di Mina, suasana syahdu di Musdalifah, hingga momen penuh semangat saat tawaf dan sa'i. Mereka sadar bahwa tiap langkah dalam haji adalah cermin perjalanan hidup, penuh tantangan, penuh sabar, dan diakhiri dengan kemenangan batin. Cimug berujar, "Gue dulu kira haji cuma soal rukun, bacaan, sama fisik. Tapi sekarang gue ngerti, haji itu soal hati. Soal melatih diri buat jadi manusia yang lebih bersyukur, lebih peduli." Sesampainya di Mekah, mereka kembali ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Suasana begitu emosional. Tangis haru terdengar dari berbagai penjuru.
Cimuk dan Cihut pun berjalan memutari Ka'bah dengan kepala tertunduk dan mata berkaca-kaca. Mereka sadar, ini mungkin terakhir kalinya mereka berada di sini. Saat menyentuh dinding Ka'bah, Cihut berkata, "Bang, kalau Allah izinin, gue pengen bisa kesini lagi. Tapi kali ini bukan sebagai jemaah biasa. Gue pengen bisa bawa lebih banyak anak-anak kampung kita, biar mereka juga bisa ngerasain apa yang kita rasain." Cimuk memeluknya, "Amin, Jang. Kita doa bareng ya, biar semua yang kita alami di sini bisa jadi bekal buat hidup di rumah nanti." Tibalah waktu kepulangan. Dengan hati berat, mereka menaiki bus ke Bandara Jeddah. Sepanjang perjalanan, mereka hanya diam. Tapi dalam diam itu, ada jutaan kata yang menggema dalam hati mereka. Setibanya di tanah air, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Sanggar ondel-ondel, tempat mereka tumbuh dibanjiri tetangga yang ingin mendengar kisah mereka. Cimuk dan Cihut bercerita bukan hanya tentang prosesi haji, tapi juga tentang nilai-nilai yang mereka pelajari. Sabar, rendah hati, keikhlasan, dan cinta kepada sesama. Mereka juga mengajarkan anak-anak kecil syair yang mereka dengar di Masjid Nabawi, dan menanamkan pentingnya menjaga budaya lokal sebagai jembatan dakwah yang lembut. Sebagai bentuk syukur, mereka membuat pertunjukan spesial dengan tema Haji lewat mata ondel-ondel. Mereka tampil bukan hanya untuk menghibur, tapi mengedukasi. Dalam pertunjukan itu, Cimuk memerankan sosok jemaah yang sombong namun berubah karena pengalaman haji, sementara Cihut berperan sebagai sahabat setia yang mengingatkan. Musiknya memakai rebana, tanjidor, dan suara azan yang bergema di tengah-tengah cerita. Penonton menangis dan tertawa bersamaan. Bahkan, kepala desa yang awalnya ragu dengan mereka berkata, "Mulai sekarang, gue bakal dukung penuh semua kegiatan sanggar. Kalian bukan cuma penghibur, tapi pencerah." Sejak saat itu, sanggar mereka menjadi tempat belajar bukan hanya tari dan musik, tapi juga akhlak dan sejarah Islam. Banyak anak-anak yang tadinya hanya kenal TikTok, mulai tertarik belajar salawat dan cerita-cerita Nabi. Cimuk dan Cihut pun diundang ke berbagai sekolah, pesantren, bahkan TV lokal untuk membagikan pengalaman haji mereka. Mereka tampil dalam bentuk ondel-ondel, lengkap dengan kostum khas Betawi, tapi dengan misi baru, menyampaikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan budaya. Nama mereka mulai dikenal sebagai pelopor gerakan ondel-ondel dakwah, dan di setiap acara, mereka selalu menyampaikan satu pesan, Islam gak pernah jauh dari budaya. Justru budaya bisa jadi ladang kebaikan kalau kita niatin karena Allah. Hingga kini, setahun setelah kepulangan mereka dari haji, perubahan nyata mulai terasa di kampung mereka. Anak-anak rajin ke masjid, para pemuda aktif ikut kegiatan sosial, dan orang tua mulai lebih menghargai budaya lokal. Bahkan pemerintah daerah mulai memberi dukungan untuk ekspedisi budaya ke berbagai daerah. Cimuk dan Cihut, meski tubuhnya dari bambu dan wajahnya dari topeng, telah menjadi cahaya bagi sekelilingnya. Mereka membuktikan bahwa siapapun bisa berhaji, bahkan ondel-ondel sekalipun, asalkan niatnya ikhlas dan tujuannya lillahi ta'ala. Sahabat semua, kisah Cimuk dan Cihut, dua ondel-ondel dari Betawi, mengajarkan kita bahwa haji bukan soal siapa kita di dunia, tapi soal seberapa besar niat kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Perjalanan mereka bukan hanya ibadah fisik, tapi perjalanan ruhani yang menyentuh banyak hati. Lewat semangat, budaya, dan keikhlasan, mereka berhasil membawa pulang lebih dari sekadar gelar haji. Mereka membawa pulang cahaya perubahan. Semoga kita semua terinspirasi oleh kisah ini. Dan semoga, siapapun yang menonton dan mendengarkan kisah ini, Allah beri rezeki, kesempatan, dan panggilan untuk ke Tanah Suci, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Amin ya Rabbal Alamin. Bintang bersinar. Subhanallah, teman-teman. Dari kisah Cimuk kita belajar bahwa haji bukan cuma ibadah fisik, tapi juga perjalanan hati. Semoga kita semua bisa diberi kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci dan merasakan keindahan spiritual seperti Cimuk. Kalau kalian terharu dan terinspirasi sama kisah ini, jangan lupa like video ini, komen dengan sholawat dan asal daerah kalian, dan subscribe channel ini biar makin banyak yang ikut merasakan indahnya kisah ondel-ondel berhaji. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.